Bapak sastra Rusia? Betul. Oh gitu. Terus akhirnya bisa ke kejaksaan ini seperti apa Ya, nggak ceritanya? tahu lah ini takdir Tuhan kali. Enggak lah, saya malah kaget, saya ditaruh di Bintan Wayan lah yang ngasih tahu saya itu. Di mana ini Tanjung Pinang itu yang saya bilang gitu. Tapi saya tahu penyengat. Oh, tahu Iya. penyengat justru. Bapak melihat Tanjung Pinang seperti apa? Ya kalau saya sih awalnya saya berat betul saya mau ke sini nih. Kita ini nggak bisa lagi menjadi kepala kejaksaan itu berkolaborasi dengan pemerintah, ya pemerintah daerah di sini sebenarnya. Cuman ketika kita dihadapkan dengan sekarang kultur kita orang timur itu, ya kita kan harus mempertimbangkan itu. Oke, Bapak Joko, terima kasih banyak sudah hadir di UCAS hari ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya sama kita sekarang Pak Joko Yuhono, Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Tanjung Pinang. Pinang. Tapi nggak kayak kepala kejaksaan ya, Pak? Ya kayak apa dong? Kayak apa? Kayak penyanyi rock? Enggak ya? Atau kayak penjelajah justru hari ini. Lagi libur ya, Pak? Hari Minggu Oh, kita lagi taping libur. ini. Lagi Lagi libur. istirahat. Sibuk apa, Pak, sekarang, Pak? Ya macam-macam lah ya. Segala macam ya, Pak, selain tugas ada juga yang lain. Tapi sebelum membahas kesibukan Bapak, Pak Joko aslinya mana sih, Pak? Saya aslinya dari apanya nih tempatnya tuh? Sukunya. Lahirnya mungkin Oh, suku saya lahir di Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi itu Jawa Timur. Jawa Timur. Sampai numpang lahir aja terus. Enggak. Oh. Sampai SMA. Oh, gitu. SMA. Tapi aslinya memang orang Banyuwangi. Iya, orang Banyuwangi. Oh, oke, I see. Lahir besar di situlah ya. Sampai SMA di Banyuwangi. Sampai SMA lah. Kuliah terus di? Ya kuliah lah terus merantau ke Bandung, Oh, Surabaya, Jakarta. baru jalan kemana-mana, Pak ya? Iya. Dan Bapak jaksa yang S1, tadi Bapak sempat mention S1-nya sastra Indonesia. Sastra Rusia. Sastra Rusia? Iya. Serius? Serius. Bapak sastra Rusia? Betul. Oh gitu. Terus akhirnya bisa ke kejaksaan ini seperti apa Ya, nggak ceritanya? tahu lah ini takdir Tuhan kali. Nyasar awalnya ya, Pak? Nyasar ya. Awalnya. Mm-mm. Oh gitu. Terus S2-nya Bapak di? Di UI. Oh di UI. Hukum. Hukum. Dari Rusia baru terus Ya. ke hukum. Sampai akhirnya bertugas sekarang di Kejari Tanjung Pinang. Kejari Tanjung Pinang. Ini Kajari yang kedua ya. Oh, sebelumnya Bapak di? Saya sebelumnya Kajari di Ketapang, Kalimantan Barat. Kalimantan terus Tanjung Pinang. Terus jadi asisten pembinaan di Kejati, Banten. Oh di Banten. Ya, Itu terus- yang bareng sama Kejari Bintan ya Pak? Pak Nah, ya, Wayan. Oh, oke. Wayan dulu anggota saya lah. Oh, sekarang bareng-bareng di Pulau Bintan. Ya, sekarang bareng-bareng. Gimana Pak? Sebelumnya udah tahu Pulau Bintan, Tanjung Pinang gitu udah kenal? Enggak lah, saya malah kaget saya ditaruh di Bintan Wayan lah yang ngasih tahu saya itu. Di mana ini Tanjung Pinang itu Yan, saya bilang gitu. Ada Pak di Bintan deketan sama saya katanya. Oh gitu. Sama sekali nggak Oh, tahu. nggak ya? tahu, nggak tahu. Sama sekali saya bayangannya gimana nggak ngerti. Tapi saya tahu penyengat. Oh, tahu Iya. penyengat justru. Karena 3 SD itu kan kita SD diajarin sastra Indonesia ya masih kecil-kecil itu ya. Nah, taunya kan Gurindam. Benar. Gurindam 12. Oh, di-mention Raja ya, Ali Haji. Iya. gitu kan ada sejarah sastra itu. Padahal di sekolah Jawa ya, kirain di sekolah Jawa nggak di-mention gitu. Ya diajarin Pulau lah. Pinang. Ada tetep. Pujangga Baru Iya. kayak begitu kan. Tahapan-tahapannya lah. Periode kesastraan, kesusastraan Indonesia itu kan ada pelajarannya. Nah, saya tahu lah Pulau Penyengat itu waktu 3 SD di mana pulau ini. Akhirnya nyampe juga kan Nyampe. kaki kita di Penyengat. Pulau kan. Penyengat. Udah sering ke Pulau Penyengatnya? Ya, kadang-kadang lah. Ada juga udah. Dengan Tempat lahirnya bahasa Indonesia lagi. Iya. Makanya saya dikasih Bang Nizar ya buku Tufat Al-Nafis itu. Sama kamus umum kamus bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia. Udah banyak yang baca. Pak, jadi gambarannya gimana ketika nyampe di Tanjung Pinang? Ya. Kan tadinya Ketapang lagi Kalimantan, terus sebelumnya Bapak ngerantaunya Bandung, Banyuwangi. Bapak melihat Tanjung Pinang seperti apa?
Ya kalau saya sih awalnya saya berat betul saya mau ke sini ini saya pengennya di Jakarta aja deh tinggal. Kota ya. Iya, iya. Nggak pusing lah dengan jabatan ya, tapi tiba-tiba harus ke sini ya sudah. Ya sudahlah saya jalani. Nah, oh ternyata di sini nih kulturnya kekeluargaannya sangat baik lah ya. Hampir sama lah dengan Ketapang ya. Oh iya ya. Iya kan Ketapang Melayu juga. Melayu. Ya Ketapang. Jadi kekeluargaan terus apa namanya hubungan pertemanannya enak orang-orang di sini nih. Bapak udah berapa lama sih berarti di Tanjung Pinang, 7 Pak? bulan. 7 bulan. Iya. Beda sebulan sama Pak Wayan ya berarti ya. Ya enggak lah sama, 8 wong bulan. SK-nya sama. Bareng masuknya. Ke Pak Wayan katanya 8 bulan, Bapak Oh iya 7 berarti bulan. 8 bulan lah. Wayan lah yang bener ya, lebih muda, lebih nginget-nginget Lebih ya. inget ya. 7 bulan berarti udah mulai betah nih, Pak ya. Oh ya betah lah, tapi jangan lama-lama juga lah. Kok gitu? Yang bikin nggak betah berarti apa di Tanjung Pinang? Yang Ya, belum ada betah dapat semua lah, mau ngopi juga betah. makanannya Kumpul-kumpul. udah cocok. Ya cocok lah kayak di Ketapang kan ini. Ada Iya. roti prata, roti canai lah ya. Nggak terlalu beda lah ya. Enggak sama secara kok. secara Asam makan. pedas di Iya. sini nih, sama-sama dengan Ketapang. Bahasanya juga sama, au-au Mirip-mirip. gitu. Oh, iya, mirip-mirip ya, Pak ya. Sama itu. Kalau itu secara Bapak kehidupan sosial. Ya. Tapi kalau secara pekerjaan, Pak, kalau di Tanjung Pinang tantangannya apa sih? Kalau di sini kan orangnya baik-baik ya. Nggak begitu. Serius? Ya serius ini kriminalitas di sini ini tidak begitu tinggi. Oke. Jadi kebanyakan kriminal di sini ini kan narkoba. Kasus yang lainnya nggak ada. Oh di sini motor aja ditaruh nggak hilang kok. Jarang sih, Pak. Lah iya, sama di Ketapang juga nggak ada begitu-begitu tuh jarang lah ya. Hampir sama kok kulturnya. Ya kalau daerah lain mungkin ditaruh Hilang langsung. Helmnya hilang, spionnya hilang ya, jangan Pak. helm semobil-mobilnya hilang kali. Barang kecil-kecil aja hilang. Berarti di Tanjung Pinang itu justru narkoba yang tinggi ya, Pak ya? Narkoba lah. Perkaranya narkoba yang paling banyak. Kalau yang lain-lainnya enggak lah. Pengedaran atau pengguna kebanyakan ya, Pak? Ya semacam-macam lah jadi satu itu. Berarti udah terlalu sering dong ngebakar barang bukti narkoba. Iya. Itu makanya karena kini transit ya, daerah transit kali. Dan berada di perbatasan. Ya, itu jadi banyak pasti. Karena daerah lintasan mungkin ya. Pintu masuk gitu. Pintu masuk, pintu keluar nih. Mm-mm. Nah, itulah. Pencegahan-pencegahan mungkin jadi seperti sulit dilakukan, Pak, di Tanjung Pinang, atau karena ya Tanjung Pinang kan emang karena perbatasan itu tadi. Jadi untuk untuk penyekatan narkoba biar nggak masuk, biar penyebaran juga nggak lewat sini, transit gitu, sulit nggak sih, Pak, sebenarnya kalau dilihat di Tanjung Ya Pinang? sebenarnya bisa saja sih, cuman kan memang ini butuh aparat, butuh anggaran yang banyak. Karena kan sekarang kan Pulau Bintan ini kan luas juga ya, jadi pintu-pintu kecil itu kan bisa dimasukin dengan mereka, ya kan? Kayak maunya dari Malaysia, mereka naik skoci aja yang berapa mesinnya pakai 4 mesin atau 6 mesin kan udah cepet Iya, larinya kan. Iya benar. Tuh, mereka udah tahu jalan tikus-tikus itu. Malah lebih tahu jangan-jangan. Lebih tahu dia lah. Sementara penjagaan juga sulit kalau misalnya 24 jam full non-stop ya, Pak. Lah iya, mereka sudah mengerti jalannya. Nah, itu aja sih. Jadi kendala ya. Ya, Kalau untuk ini, Pak, Farah dapat dengar-dengar juga Bapak salah satu kejari yang inovatif. Bapak mengakui itu nggak? saya nggak tahu lah. Kayak banyak tuh inovatif Bapak yang kayak mengadakan, tadi Bapak sempat, tapi di Ketapang ya, Pak, ada jaksa menulis. Saya gini aja lah. Programnya Bapak. Ya buat saya sih, kenapa kita harus berinovasi? Ya kalau eksistensi kita ingin diakui terus, ya atau keberadaan kita ini bisa eksis terus, ya mau nggak mau kan inovasi. Sekarang ini kan adalah istilah namanya disruption kan, perubahan yang begitu signifikan kan. Nah kuncinya ya kita harus berinovasi.
Ya, di mana kita ini nggak bisa lagi menjadi kepala kejaksaan itu seperti watchdog gitu ya, kayak anjing penjaga, kayak penjaga malam gitu, nggak bisa. Kenapa, Pak? Ya karena kulturnya sudah berubah. Oke, Dengan perubahan sosial yang sangat cepat melalui digitalisasi ini, mau nggak mau kita. Terus jaksa itu sebenarnya ketika saya di Ketapang itu kantor kejaksaan saya jadikan agent of change ya. Jadi agen perubahan itu bisa dilakukan oleh seorang jaksa. Iya dong. Contoh saya waktu di Ketapang, saya bikin perumahan yang tidak hanya bayar kreditnya saja. DP-nya 0, apanya lagi semuanya 0 lah, bayar IMB, bayar BPATB, balik nama, notaris semua nggak ada, hanya bayar tinggal kredit. bayar kreditnya Bayar aja. kredit aja. Bisa kok dilakukan seorang jaksa. Saya nggak punya pengalaman menjadi developer, nggak pernah. Kontraktor Nggak apalagi ya. Tapi kalau waktu udah berkeluarga jadi kontraktor. Oh, jadi Kontrak sana, kontrak sini maksudnya. lebih Jadi ke teritorial. kalau ditanya waktu hidup di Jakarta awal-awal gitu, lo jadi apa kontraktor? Loh, udah punya perusahaan enggak? Ngontrak sini, ngontrak sana, rumahnya maksudnya. Jadi itu bisa. Dulu saya bikin slogan kejaksaan itu jadi agent of change. Karena itu saya menciptakan inovasi-inovasi dulu. Ada program jaksa menulis, ada program jaksa di ladang sawit. Di ladang sawit. Iya. Jadi problematika sawit itu banyak betul. Tuh. Jadi kita memihak pada masyarakat kecil itu harus. Gitu. Banyak itu problem-problemnya lah ya. Gitu. Terus, nah ketika saya pindah di di sini, saya waktu di Ketapang itu karena inovasi-inovasi itulah saya dapat penghargaan inovasi. Dari majalah Bank and Property dapat di gitu. Jakarta, ya. Berarti emang banyak ya, benar berarti kalau Bapak salah satu kepala Terus jaksa yang inovatif. Kajari terbaik Adiaksa Award ya. Se-Indonesia waktu itu ya. Terus dapat penghargaan dari Real Estate Indonesia. Yang kredit itu tadi. Iya, karena pada waktu itu nggak ada orang berpikiran DP 080 Anies dan Sandi kan baru dan ini nggak jalan kan. Iya. Kalau di Ketapang jalan sudah lebih dulu. Makanya dulu saya bikin tagline Jakarta masih wacana, Ketapang sudah terlaksana. Nah, itu kan. Ya memang betul terlaksana sudah. Kelihatan emang kalau sastra ya emang bener. Rhyme. Bikin kalimat langsung berima gitu. Berima. Jadi itulah dari situ. Makanya saya begitu masuk sini ya ini tantangannya kan berbeda ya. Iya. Saya masuk ke sini COVID. Benar. Ya kan? Kondisinya. Apa yang bisa saya lakukan? Nggak ada. Ya, kecuali kita bergelut dengan orang COVID. Ya kan? Nggak bisa kita mau melakukan apa, kita nggak bisa. Nah, saya melihat saat itu orang ini kok takut ya dengan orang COVID kayak penyakit lepra aja zaman dulu gitu. Orang bersentuhan dengan orang COVID nggak mau ini nggak mau, takut semua. Asumsi itu coba saya balik gini. Sebenarnya COVID ini kan kita tinggal nunggu waktu aja semua ini. Ya kan? Satu saat kita akan kena kok, termasuk saya apa itu. Nah, saya punya keyakinan begini, COVID itu kan sebenarnya benda yang tidak bersenyawa sebenarnya. Dia hidup kalau ada induk semangnya kan nempel di mana itu hidup. Benar. Saya punya keyakinan, ini nggak mungkin ini dia jalan-jalan sendiri. Ini pasti ada malaikat lah yang bawa-bawa kayak begini ini kan gitu. Gimana caranya supaya malaikat baik-baik sama kita ya gitu. Saya berimajinasi sendiri aja. Terus caranya nolong orang COVID aja lah, nolong orang isoman. Kenapa isoman harus saya bantu? Nah, dia itu nggak boleh keluar kan? Benar. Ya kalau kita punya uang jadi isoman, kalau nggak punya uang, nah itu. siapa yang mau ngasih makan orang itu? Nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa. Kalau dia keluar menularkan, ya kan? Saya pikiran gimana caranya? Sudahlah, kita bikin kegiatan ini. Nah, Dapur awalnya. umum itu bikinlah ya, Pak? dapur umum.
saya nggak nyangka juga ya respon masyarakat begitu besar gitu. Besar banget. Apalagi Bapak saat itu pertama yang mengadakan dapur umum itu ya Pak. Baru Iya, terus banyak lembaga lain, bahkan ya lembaga bahkan pemerintahan ikut. se-Indonesia kan akhirnya ikut kan, Iya, gitu. Karena mereka awalnya kan takut ya, datengin orang isoman itu, orang COVID menularkan. Enggak, saya sampai selesai acara itu adalah 150 relawan ya, nggak ada yang kena COVID tuh, satu pun. oh ya. Iya, Berarti itu terbukti sebenarnya nggak kayak gitu banget gitu. ya itu dia. Bahkan kan waktu itu relawan itu harus mutu. Ya. Saya minta kan koordinatnya supaya itu pertanggungjawaban saya ya. Karena di sana kan masyarakat banyak menyumbang. Iya benar. Tuh. Jadi disitulah saya melihat bahwa itu test case sebenarnya juga bahwa Tanjung Pinang ini punya modal sosial. Ini loh yang diperlukan saat ini. Kondisi pandemi ini kita perlu modal sosial. Ya. Kalau kita tidak punya modal sosial dalam menanganin bencana ini, dah susah. Ngandelin pemerintah saja kesulitan. Pasti. Kita harus bersama-sama itu. Nah, modal sosial inilah kemarin dapur umum itu menjadi sebuah trigger ya dalam membentuk modal sosial di Tanjung Pinang ini. Nanti kalau ada bencana apa, teman-teman itu bisa digerakkan itu. Bisa langsung jalan udah. Bisa langsung jalan dan itu tahu. bisa berkolaborasi dengan pemerintah, ya pemerintah daerah di sini sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan sinergitas aja dengan teman-teman itu. Nah, itu. Jadi itulah inovasi yang coba saya bangun di sini yang sebenarnya sih sebenarnya sudah ada lah yang namanya dapur umum itu ya. Itu. Udah familiar sebenarnya tapi Sebenarnya tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang unik karena pada saat pandemi orang tidak berani melakukan itu, kita berani betul. menginisiasi itu, ya kan? Nah, terus kita bikin konser musik virtual. Maka itu Farah tadi mau mention, Bapak nggak cuma ngasih makanan yang pokok, kebutuhan pokok, tapi Bapak juga ngasih kebutuhan sampingan nih, hiburan. Iya, karena kan Kok gini, kepikiran waktu itu? psikis orang kalau sudah isoman itu kan jenuh ya. Pasti. Di rumah, Di ini rumah. ngapain, ini. Mending Nah, kalau rumahnya besar ya Pak. Kalau rumahnya SSSS gimana dong? ya masih bagus. Sampai Apalagi susah ngontrak, selonjor. Nah kontrak lagi. kos-kosan kan susah ya. Nah, Itu saya berpikir orang ini nggak hanya dikasih makan, tetapi psikisnya harus dibantu. Nah, naikin imun juga ya imun Pak. kan, nah bikinlah konser musik virtual. Ya. Nah, selain 2 itu kali ya Pak konsernya? 3 kalau nggak salah? kali. 3 justru. Oh. Selain itu kita akan menghidupkan kawan-kawan pemusik ya, bahwa kita ini bisa kok bermain musik gitu loh. Nggak harus off air misalnya. Nggak harus off air. Nah setelah itu barulah teman-teman bisa jalan lah ya. Nah juga kita pada saat itu membantu teman-teman kedai kopi kan. Ini yang ngelola semua ini kan anak-anak kedai kopi. Benar. Itu komunitas kedai kopi ya K3. Tanjung Pinang itu seringkali dikatakan begini loh Pak, dia memiliki berlian, tapi kita harus usaha ngegali dulu. Sama kayak case ini ya Pak yang Bapak tes, kita nggak tahu jiwa sosial di Tanjung Pinang tuh ternyata setinggi itu animonya gitu. Ketika Bapak nge-trigger dengan itu langsung kelihatan semua, itulah berliannya gitu maksudnya. Iya. Nah selain jiwa sosial yang tadi Bapak lihat, ada lagi nggak sih mungkin harta karun yang tersimpan di Tanjung Pinang ini? Bisa mungkin dari Iyalah, ini kan kalau saya melihat gini, Tanjung Pinang ini kota budaya ya. ya Suka nggak suka, ini budaya Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh di sini. Ya, karena bahasa itu induk dari budaya kan. Nah, bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. benar. Dari Tanjung Pinang, dari Pulau Penyengat. Iya kan? Nah, saya ingin membangkitkan kehidupan kebudayaan di sini. Ya. Sehingga
setelah saya diskusi dengan beberapa budayawan kayak Bang Nijar, Kak Pepi, Rida Kaliamsi, Bang Teja, apa itu. Budayawan besar di sini. Pak. Budayawan besar di sini kan. Pak Akib apa itu ya. Mereka udah punya karya-karya yang luar biasa lah. Saya salut juga lah. Kreatif gitu, kreativitasnya tinggi ya. Nah, saya ingin mencoba mendorong untuk ada event-event budaya gitu loh. Nah, ya triggernya ini adalah konser kata-kata ini. Kalau ada mau dilakuin nih sama Bapak juga nih salah satu program, bukan program lah ya, kegiatan seni. Kegiatan inilah budaya ini kan budaya. Sebenarnya ya. Nah, ini nanti supaya menjadi trigger bahwa kebudayaan ini harus hidup. Gitu. Bagaimana sebuah masyarakat tidak memiliki kebudayaan kan sangat aneh ya. Masa kita jadi penonton TV terus, penonton medsos. Jenuh lah, harusnya kita ini sudah punya kebudayaan yang sangat tinggi loh di Melayu inilah, khususnya Tanjung Pinang ini ya. Karena itu nanti kita mau bikin program-program nanti, dan saya akan berusaha melibatkan pemerintah. Harusnya pemerintah ini mendukung. Sangat sayang sekali kalau pemerintah ini, khususnya pemerintah daerah di sini tidak mendukung program budaya ini. Kenapa? Ya karena Tanjung Pinang ini kota budaya. Benar. Gak bisa dilepas, sudah identitas. Gak bisa, biarin aja lah. Batam jadi kota industri, Tanjung Pinang menjadi kota budaya. Itu saya pikir akan menjadi hidup gitu loh. Ya. Cuman kita kan harus punya event yang terstruktur ya. Dan itu harus melibatkan berbagai pihak, Pemda, perusahaan, korporasi, semuanya harus terlibat ini. Sehingga akan hidup budaya ini. Ini salah satu triggernya nanti apa tanggal 28? Apa ya, tanggal 28. Apa? Musika? Enggak. Apa? Jadi baca puisi ya. Baca puisi itu ya. Ya pasti diiringi musika. Musikalisasi puisi kan itu. Dan itu jadi salah satu kesibukan Bapak belakangan ya? Iya, bukan kesibukan lah, hiburan ya. Oh, hiburan ya jadinya. Sering latihan berpuisi. Lah iyalah, belajar saya di sini. Supaya bisa lah. Di sini kan maestronya banyak banget ya. Kalau saya di sini kan jadi murid. Jadi murid. Lah iyalah. Udah mau bergabung jadi kelompok katanya, masuk dalam kelompok sastra Melayu di Tanjung Pinang ya. Mau aja lah kalau diterima. Nah. Gimana Pak sejauh ini Bapak juga ikut, karena kan Bapak orang luar, orang baru. Terus ikut berkontribusi di budayanya daerah baru nih. Ya. Gimana sejauh ini perjalanan Bapak? Lah kalau saya sih emang suka budaya ya. Okay. Budaya itu bagian hidup lah dari saya gitu. Kalau kita nggak terlibat di dalam gerakan kebudayaan sangat rugi sekali gitu loh. Karena itu akan mengasah rasa empati kejiwaan kita. Betul. Gitu loh dengan budaya itu, sehingga kan tidak hanya dengan kalau hukum itu kan rasionalitas sekali ya itu. Nah kita perlulah ketika kita menerapkan hukum gitu, kita kan harus punya jiwa juga gitu loh, sehingga nggak hanya semata-mata hukum itu harus dijalankan kayak di dalam teks-teks itu kan itu loh, karena hukum itu kan berjiwa sebenarnya. Nah, ya gini nih lah, kalau orang hukum backgroundnya sastra jadinya repot. Repotnya gimana? Ya repot lah. Kalau hukum itu kan harus rasionalitas betul ya. Banget. Ya kan? Ini salah. Ya sudahlah dihukum aja lah tanpa pertimbangan apa-apa. Itu kan penafsiran yang tekstual namanya. Ya. Tapi kalau kontekstual kan enggak. Oh ini nenek-nenek, oh ini hanya nyuri apa sih, nggak begitu, yang dicuri juga hanya untuk kebutuhannya itu kan, itu kita harus melihat semuanya itu kan belakangan juga jadi sorotan ya Pak untuk bagi penegak hukum. Ini nenek-nenek cuman nyuri segini, dihukumnya sampai sejauh itu berapa bulan, berapa tahun misalnya, disuruh ganti rugi bahkan kadang-kadang kan.
Jadi justru dengan kondisi Bapak sekarang berada di antara hukum tapi juga menyukai budaya, bisa merasionalkan itu gitu. Eh, Enggak, hukum sendiri sudah rasional sebenarnya. Udah ya. Hukum sendiri sudah rasional. Cuman harus membacanya secara kontekstual ya. Tapi memang sih pendidikan hukum kita kan berkiblat ke barat ya. Jadi rasionalitas itu di depan memang. Rasionalitas di pendidikan hukum selama saya kuliah di hukum ya memang rasionalitas. Jadi dikedepankan rasionalitas sehingga nggak salah juga sebenarnya ya. Cuman ketika kita dihadapkan dengan sekarang kultur kita orang timur itu ya kita kan harus mempertimbangkan itu. Ya, gitu. Nah, makanya kalau kita pernah kuliah di sastra kayak budaya pasti mempertimbangkan hal-hal gitu kan. Cuman kadang-kala kita kan harus berhadapan dengan orang hukum secara umum kan itu. Yang nggak ambil pusing Nggak tentang ambil pusing, itu, nggak ambil gitu. risiko kan. Nah, sudahlah KUHP emang bunyinya begitu itu aja sudah kita terapin daripada nanti kita kena sanksi, kena begini, kena begitu kan gitu. Sehingga ya kaku gitu loh. Berarti ini salah satu upaya Bapak biar nggak kaku juga ya? Iya, saya bilang, saya dulu kantor kejaksaan itu dulu orang takut ya ke kantor kejaksaan. Saya waktu di Ketapang itu, kantor kejaksaan itu saya buka aja untuk umum. Bukan untuk umum maksudnya? Artinya orang mau ke kantor kejaksaan itu jangan ada penuh rasa takut lah gitu. Siapapun boleh welcome saya kok. Gitu. Bahkan ini karena pandemi aja ya. Kalau enggak saya adakan itu. Apa tuh? Kayak Maulid Nabi di kantor kejaksaan halaman ya. Terus Imlek. Nah ketika saya ngadain Imlek pun saya sempat diprotes kan. Oh pernah sempat di Ketapang waktu Di Ketapang saya bikin Imlek tapi